Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan belajar materi penyelenggaraan jenazah. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ikhda Rahmatin Mudawama. Kalian bisa memanggilku Ikhda. Kalian pastinya penasaran kan apa yang akan kita pelajari pada materi penyelenggaraan jenazah? Ikuti terus ya. Subbab materi yang akan kita pelajari adalah memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkan jenazah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah sebelum dimandikan. Pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, tempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang terakhir, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Kemudian, syarat wajib memandikan jenazah yaitu jenazah termasuk orang Islam, ada tubuhnya dan bukan karena mati syahid. Siapakah yang berhak memandikan jenazah? Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Kalau mayat anak laki-laki masih kecil, perempuan boleh memandikannya. Begitu juga kalau mayat anak perempuan masih kecil, laki-laki boleh memandikannya juga. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang akan memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Apabila 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Apabila 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Apabila 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara. Apabila 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara. Apabila 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 6 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Hal yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah: tutup jenazah menggunakan kain, bawa ke tempat yang tertutup, gunakan meja yang ada lubangnya, kemudian lepaskan pakaian jenazah, lalu siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut tata cara memandikan jenazah sesuai dengan tampilan di atas. Jangan lupa total siramannya adalah ganjil.
Aturan pembelian kain kafan untuk jenazah bisa memakai uang si jenazah atau uang si penanggung hidup jenazah atau uang kas masjid jika jenazah orang yang tidak mampu. Untuk jenazah perempuan dikafani dengan 5 kain putih, sedangkan untuk jenazah laki-laki dikafani dengan 3 kain putih. Perlengkapan yang perlu disiapkan yaitu kain kafan. Ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya, gunting kain kafan untuk tali pengikat jenazah. Siapkan kapas dan peralatan yang lainnya. Harus dilakukan saat mengkafani yaitu oleskan minyak wangi pada jenazah, kemudian siapkan kain kafan dan talinya, lalu pindahkan jenazah ke atas kain kafan, beri kapas pada lubang telinga dan hidung, yang terakhir pakaikan perlengkapan jenazah. Jenazah sebelum disolatkan harus berada dalam keadaan suci, sudah dimandikan dan dikafani, serta sudah berada di depan orang yang akan menyalatkan. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah laki-laki dan posisi imam sejajar dengan perut jenazah apabila jenazahnya perempuan. Niat sholat imam untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan perbedaannya terletak pada hadzal mayyiti dan hadzihil mayyitati. Begitu juga untuk niat menjadi makmum. Sholat jenazah dilakukan dengan cara berdiri, diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dilakukan sebanyak 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Takbir yang keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Seputar menguburkan jenazah, sebenarnya Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan dan sebaiknya dikuburkan pada siang hari. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk meluaskan lubang kuburan. Sebelum dikubur, hendaknya ahli waris atau keluarga mau menjadi penjamin hutang-hutang jenazah yang belum lunas di dunia. Kemudian ketika meletakkan mayat di dalam kubur, hendaknya membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Hal yang harus diperhatikan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal dengan 2 macam, yaitu lahat dan syaf. Yang ada di video adalah lubang lahat. Jenazah dibawa ke kuburan dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang lahat. Turunkan jenazah secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Letakkan posisi jenazah di dalam dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Kemudian
Beri bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Lalu, lepaslah tali pengikat pada jenazah. Lubang lahat kemudian ditutup dengan papan. Setelah ditutup, yang hadir disunahkan untuk melemparkan 3 kepalan tanah ke dalam liang lahat. Kemudian, liang lahat ditutup dengan tanah. Kuburan ditinggikan minimal 20 cm, kemudian ditancapkan papan atau batu sebagai tanda. Sebelum meninggalkan kuburan, mereka berdoa terlebih